Nah, baru-baru ini nih, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis remaja 15 tahun terhadap anak kecil yang berusia 6 tahun. Pasti kalian udah tahu beritanya kan? Remaja ini sebut saja NF. Pembunuhan keji ini dilakukan di rumah NF di Jakarta Pusat. Jadi ceritanya, pada hari Kamis sore, gadis itu memanggil anak kecil yang merupakan tetangganya untuk datang ke rumahnya. Mereka ini memang sudah biasa main bareng. Dan kebetulan rumah NF saat itu lagi sepi banget. Hanya ada mereka berdua. Dan mereka bermain seperti biasa. Lalu remaja itu menyuruh si anak kecil untuk diambilkan mainan yang tercebur di bak mandi. Bocah itu nurut aja, dan kemudian mengambilkan mainannya. Tapi, saat si anak berada di bak mandi, remaja itu menganiayanya hingga meninggal di tempat. NF menenggelamkan kepala anak itu sekitar 5 menitan, dan diulang-ulang hingga tak berdaya. Tadinya, bocah itu juga sempat melepas celananya karena dikira mau bermain air. Nah, supaya tidak berteriak, remaja itu menyumpal mulut si anak menggunakan jarinya. Tindakan itulah yang membuat mulut si anak mengalami pendarahan. Nah, setelah itu, mayatnya diangkat dan dimasukkan ke dalam ember, lalu ditutup pakai kain spray. Gadis remaja itu sempat berniat membuang mayat korban, tapi dia merasa takut ketahuan warga, apalagi dia tinggal di daerah yang sempit dan padat penduduk. Akhirnya dia menundanya dan ingin membuang besok pagi. Malam harinya, NF akhirnya memindahkan mayat anak kecil yang sempat disimpan di dalam ember ke kamarnya. Mayatnya kemudian disimpan di dalam lemari baju. Kondisi anak itu, badannya diikat dan mulutnya disumpal menggunakan tisu karena terus mengeluarkan darah. Kemudian dipakaikan selimut. Di waktu malam, remaja itu masih tidur seperti biasa di kamarnya. Dan keesokan harinya, dia berniat membuang mayat anak itu ke sawah. Tapi karena kebingungan dan takut, akhirnya si gadis itu menyerahkan diri ke polisi. Awalnya, dia berangkat dengan memakai seragam sekolah. Tapi di tengah jalan, dia mengganti baju biasa, lalu menuju ke Polsek Taman Sari, Jakarta Pusat. Dia mengaku pada polisi bahwa dia telah membunuh tetangganya, dan tubuhnya disimpan di dalam lemari. Awalnya, polisi tidak percaya, tetapi tetap mendatangi rumah untuk pemeriksaan. Dan ternyata benar, polisi menemukan mayat seorang anak di lemari. Anehnya, pelaku tidak merasa bersalah maupun menyesali perbuatannya, tetapi malah merasa puas dan sadar ketika menyiksa anak itu. Katanya, dia melakukan pembunuhan ini karena terinspirasi dari film-film horor dan tokoh fiksi yang dia tonton. Dia menyebut sering nonton film horor Chucky karena di film itu mengandung unsur kekerasan dan pembunuhan, sehingga hasrat ingin membunuh orang sudah tidak bisa ditahan lagi, dan akhirnya anak tetangga itulah yang jadi korbannya. Sejumlah hal misterius juga ditemukan oleh polisi. Antara lain, ada tulisan-tulisan ungkapan isi hati, sketsa gambar, dan tokoh fiksi yang menggambarkan kesedihan yang ada di kamarnya. Gadis itu juga menggambar tokoh kartun favoritnya, yaitu The Slender Man, dan ada juga beberapa karakter anim perempuan dengan raut wajah yang sedang menangis. Slenderman dikisahkan suka menculik atau melukai orang, terutama anak-anak. Setelah lengannya terentang, korbannya lalu dihipnotis hingga korban tidak berdaya. Nah, selain itu, dia juga sempat menulis seperti pertanyaan, mau siksa baby, dengan pilihan jawaban, dengan senang hati, atau nggak tega. Gambar-gambar dan tulisan misterius itu seolah jadi petunjuk tentang pembunuhan yang dia lakukan. Nah, itu dia ceritanya. Sungguh tragis ya. Thanks for watching and see you next time.